bahwa persahabatan tuh dibangun dengan sebuah kebersamaan yang diuji dengan waktu juga. Jadi kadang-kadang kita nggak ada bondingnya. Kenapa? Karena kita masuk care group cuma sekedar program, diajak orang, terus kita sungkan kalau nggak datang. Sekolah tuh bukan cuma tentang knowledge, tapi friendship, tau gak sih? Oke, teman-teman sekalian, hari ini ketemu lagi bersama dengan saya, Joy Manik, dan kita akan coba ngobrol receh, tapi pasti ada nilainya dong. Nah, ini adalah satu segmen yang gue harap juga bisa membuat kita semakin berbahagia di tengah-tengah pandemi ini. Oke, dengerin kisahnya setelah Anda pencet tombol like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Jadi guys, beberapa hari yang lalu, gue tiba-tiba ditelepon oleh seseorang. Waktu telepon, terus dia ngomong gini, inget tuh, iya si Chandra mana ya? Chandra Conforti. Nah, dia sebut sebuah nama sekolah. Nah, tiba-tiba gue keingetan bahwa gue dulu pernah sekolah di sekolah ini. Terus gue masih nggak ngerti sih, ini siapa ya? Chandra yang mana ya mukanya? Terus gue ngomong, lu bisa nggak tolong WA gue foto lu. Oke, ntar ya. Tapi kita ngobrol dulu nih, ngobrol. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar, terus gue menemukan nih sebuah pengalaman yang menarik banget sih. Jadi gini guys, dulu gue sekolah di sebuah sekolah yang cukup top. Nah, ini nggak banyak orang yang tahu. Dia waktu kelas 2 apa kelas 3 ya? Gue lupa juga nih. Sebuah sekolah yang memang cukup ternama ya di Bandung waktu itu. Nah, waktu itu gue nakal banget di sekolah itu, sampai akhirnya si nyokap gue tuh dipanggil ke sekolah. Nah, yang gue inget adalah si mama tuh ngomong sama saya bahwa sebenarnya nilaimu tuh oke gitu ya, misalnya masih bisa naik lah, dibantu lah. Tapi mereka tuh berharap gue keluar dari sekolah itu karena mereka ngerasa udah give up, tau gak sih? Udah nggak bisa lagi nerima gue dengan semua kenakalan gue di sekolah itu. Ya jadi dia itu kasih sebuah opsi. Opsinya adalah gini. Anak ibu kita naikin, nilainya kita upgrade supaya bisa lulus dengan baik, tapi tolong anak ibu pindah sekolah, jangan sekolah di sini lagi. Dan waktu itu gue inget banget nyokap gue tuh ngomong, kita lebih baik ini deh, karena tinggal setahun lagi, ya bener, kelas 2 itu, kelas 2. Jadi tinggal setahun lagi kelas 3 dan rasanya udah selesai, udah kelar gitu. Akhirnya gue kelas 3 tuh pindah di sekolah yang lain guys, namanya sekolah Conforti. Kayaknya sekarang sekolahnya udah nggak ada deh kayaknya sekarang. Sekolahnya udah nggak ada, itu sekolah tuh nggak jelas sih sekolahnya. Jujur aja sih, kenapa gue bilang nggak jelas, tuh orang bisa masuk ke dalam sekolah itu pakai sendal, lo nggak sih? Teman gue tuh, siapa ya namanya, itu sekolah tuh cuma bawa satu lembar buku tuh nggak sih? Bukan satu lembar ya, maksudnya satu bungkal buku gitu sama bolpen doang. Bolpen datang ke sekolah gitu, udah nggak niat banget gitu. Nah, ini sekolah ini ya akhirnya gue lulus, dan lulusnya juga yang gue pernah cerita tuh di sebelumnya tuh. Jadi nggak mau belajar tapi pengen lulus. Caranya terus gue ke dukun itu. Jadi gue pernah ke dukun, minta dimandiin lah, minta diapain lah segala macam. Tapi gue nggak mau cerita kisah itunya. Yang gue mau cerita adalah si Chandra ini. Setelah dia telepon, terus akhirnya di akhir-akhir dia sebut nama nickname-nya, namanya adalah Hogan. Ya, Chandra Hogan. Nah, entah kenapa gue lebih ngeh nama Hogan ketimbang nama Chandranya. Terus gue sebut, lu dulu yang pakai mobil Estim putih ya? Itu jenis mobil sedan dulu yang putih, mobil Estim, Suzuki Estim. Gue inget banget, dia bilang, iya gue yang naik mobil Estim. Wah, gue tahu, gue inget. Terus gue bilang, lu yang rambutnya kayak Tom Mingse gitu ya, FC kan? 6.5 hours later. Kan dulu pas ada Meteor Garden gitu aja. Kayak ada film-film apa sih, Korea ya apa ya, pokoknya lagi ngetrend gitu lah, pokoknya rambutnya tuh rambut kayak Tom Mingse gitu.
Dia bilang iya, wah gue inget deh. Dan yang menariknya guys adalah waktu gue ngobrol sama dia, gue cerita ya cukup panjang sih, mungkin ya 20 menitan gitu ya. Semua memori gue tuh kayak bring back all to the old memories, tau gak sih? Dan pengalaman-pengalaman gue yang waktu SMA itu yang sekolah udah gak jelas, udah gitu kita ngerjain apa sih namanya, ngerjain guru, tau gak sih, suka usil sama temen, bolos bareng, itu satu kelas ya guys ya, isinya tuh cuma paling 15-20 orang, jadi ini literally sekolah yang gak niat untuk bikin sekolah gitu loh. Jadi tuh semuanya orang-orang yang, ya maaf ya, ini bukan ngomong strata ekonomi, tapi gue ngelihat beberapa tuh orang yang oke gitu loh. Secara ekonomi ya, dia punya duit gitu loh. Bawa mobil ke sekolah gitu, SMA guys, ya bawa mobilnya juga bukan mobil yang ece-ece gitu ya, mobil yang bagus-bagus pada zamannya waktu itu. Jadi ini orang-orang yang memang di sekolah-sekolah tuh tinggal cuma nyari ijazah, tau gak sih? Tinggal nyari ijazah, yang penting lu kelar, lu selesai sekolah, terus lu bawa ijazah. Lu nggak pentingin lu dapat apa, lu dapat knowledge apa. Tapi paling enggak, gue bisa merenung beberapa hal yang gue mau bagiin buat lu, khususnya lu yang hari ini mungkin lagi malas sekolah kali ya, malas sekolah. Terus malas, aduh ngapain sih, apalagi pandemi kayak gini kan, online dan segala macam ya. Gue mau bagiin dua hal sih. Yang pertama adalah gini, sekolah tuh bukan cuma tentang knowledge, tapi friendship, tau gak sih? Itu tentang sebuah pertemanan. Lu lagi buat lu kayak pusat relasi, dan lu punya teman-teman yang believe it or not ya, 5-10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, kayak gue ini si Chandra ini udah hampir 15 tahun, gue inget, dan itu tuh kayak jadi sebuah support system lo, tau gak sih? Nah gue waktu nginget dia ini, waktu dia telepon, gue di Convert itu dia cerita, si ini lu inget gak? Gue inget, iya gue inget, si ini Gaspire, Gaspire tuh udah mati gitu. Udah gitu, si ini inget gak? Oh iya inget, oh anaknya udah kayak gini, si ini kayaknya belum nikah, si ini gini. Gue kayak ngelihat bahwa sebuah perjalanan yang tanpa sadar ya, sedang gue bangun pada waktu itu, sebuah kayak komunitas ya, yang sadar atau tidak dalam sekolah, yang memang cakupannya tuh kecil banget. Beda waktu gue sama teman-teman gue di sekolah yang sebelumnya. Gue bukan ngomong sekolah sebelumnya gue nggak punya teman-teman deket gitu, ada sih teman-teman deket, tapi anyway kita pasti akan masuk ke dalam sebuah ikatan yang sifatnya tuh nggak banyak secara kuantitas, tetapi secara kualitas tuh solid banget, kuat banget. Dan gue inget banget beberapa orang yang memang memberikan banyak kontribusi ke dalam hidup gue, tau gak sih? Jadi sejak si Chandra ini telepon, udah gitu gue ngeliat grup WA gue dari teman-teman SMA gue yang pertama, bukan yang Convert ini, jadi yang pertama. Dan di sana gue kayak ngobrol gitu sampai pagi guys, ngomongin tentang banyak hal, sampai gue inget satu orang yang gue bilang begini, lu tahu nggak sih waktu lu SMA ya, gue pernah idolain lu, tau gak sih? Lu mungkin nggak tahu, tapi gue mau ngomong to be honest sama lu, gue idolain banget lu. Gue ngeliat lu waktu di tim basket, ini cowok ya, di tim basket lu punya geng, lu selalu kayak beken, tau gak sih, di sekolah. Dan gue jujur aja, gue bangga dikenal sama lu gitu. Terus dia ngomong, wah thank you Joy, thank you. Terus dia ngomong, sebenarnya gue juga ngomong yang sama sih, gue kadang-kadang mikir kenapa ya kok setiap kali kita ngumpul selalu tanya si Joy mana gitu. Nah itu semuanya terbuka guys. Lu tahu nggak, 15 tahun setelah itu ya, 15 tahun ya, sekarang 21, gue 96, ya lah kurang lebih lah ya, mungkin lebih deh, 20 tahun kayaknya, 20 tahun, sekarang gue 40, iya 20 tahun lebih guys, bayangin. Ya, dan kita masih chatting, masih sharing, masih kemudian ngomong, dan kita tuh ngomong memang ya ngalor ngidul sih, nggak selalu jelas kayak kemarin ngomongin BTS, terus ngomongin anak gua kayak gini, ada yang ngomongin gua pergi jalan-jalan ke Bali dan lain sebagainya, ngalur ngidul. Tapi yang gua mau sampaikan yang pertama adalah gini, sekolah tuh ya, itu bukan cuma tempat lu dapetin sebuah knowledge, tapi sekolah tuh sebuah tempat di mana lu tuh bisa belajar apa arti persahabatan guys, yang sebenarnya gitu. Dan gue inget banget ya, bahwa persahabatan tuh dibangun dengan sebuah kebersamaan yang diuji dengan waktu juga. Jadi sahabat tuh bukan cuma sekedar mereka yang mau mendapatkan apa yang dia dapetin, dia pengen dapetin, tapi juga dia bisa memberi apa yang dia bisa dapetin kepada orang lain gitu loh. Apa yang dia punya, dia bisa bagiin kepada orang lain. Dan relasi yang seperti itu tuh membuat sebuah kesolidan gitu loh. Sesuatu gue yakin banget si Chandra nggak mungkin juga mau telepon gue kalau mungkin
dia nggak merasa gue punya kontribusi ke dalam hidupnya, sebaliknya dia juga kasih kontribusi dalam hidup gue gitu. Dan anyway ya, waktu gue tanya, kok lu bisa tahu nomor telepon gue, ini menarik banget ya, karena ada satu teman gue lagi yang ada sebuah klub balapan liar dulu namanya BART, Bandung Auto Racing Team BART ya, namanya si Kang Yadi ya. Si Kang Yadi ini tuh kayak ya dia kayak tetua-tetua gitu lah ya. Waktu kita masih SMA dia tuh udah kayak lebih dewasa gitu ya. Nah orang ini udah lama, ini juga masih ada grup WA-nya nih. Orang ini terus beli kaca kepada si Chandra ini. Dia nggak tahu sebelumnya bahwa dia tuh kenal gua juga. Jadi waktu dia datang beli kaca guys, si Chandra ini biasanya ngomong, dia suka datang belinya tuh ke pegawainya, tapi nggak tahu kali itu dia pengen ngobrol aja sama si Yadi ini. Jadi waktu ngomong-ngomong sama si Yadi ini, terus dia ngobrol, dia ngomong, dulu waktu muda suka balapan nggak? Suka naik mobil nggak balapan? Oh suka. Dulu tahu nggak ada mobil Civic Nova putih, namanya si Jason dulu. Nah itu teman gua. Nah dia ngomong ke si Kang Yadi ini, itu si Kang Yadi ngomong, oh tahu itu mobilnya juga yang nyetel gua. Loh si Chandra ini ngomong, loh berarti lu kenal dong sama si Joy. Dia bilang kenal gua si Joy. Dia bilang punya nggak nomor teleponnya? Punya. Dikasih ke dia dan si Chandra nelfon ke gua. What? Tahu nggak sih? Ini kan luar biasa, tahu nggak sih? Dan dia nggak cuma sekedar nanya nomor telepon, tapi dia telepon gue, literally dia telepon dan kita ngobrol guys. I mean, buat apa juga gitu loh. Kalau memang kita cuma hello doang di sekolah, tapi ini berarti ada sesuatu yang membuat dia pengen telepon, pengen ngobrol, dan kita udah sharing WA gitu loh. Ya buat gue juga ke dia sama gitu. Dan itulah yang terjadi ke teman-teman Aloy gue yang waktu ada di grup, ya namanya sekolah Aloysius ya, sebelumnya Konforti ini. Kita ngobrol ngalor ngidul, tapi kita tuh punya satu kesulitan. Dan gue belajar satu hal seperti yang Tuhan tuh pernah bilang ya, sahabat yang sejati tuh memberikan nyawanya buat sahabat-sahabat ya, tau nggak? Dan Yesus tuh menempatkan dirinya sebagai sebuah sahabat, Yohanes pasal 15 kalau nggak salah ya. Dan itu menarik banget buat gue, dan kita bisa jadi belajar sebuah teladan bahwa sebenarnya persahabatan di dalam kita menjalani hidup tuh penting banget guys. Jadi gue mau encourage kalian teman-teman yang mungkin lagi ada di bawah banget ya, kayak sekolah tuh udah kayak bosen, udah kayak apa, come on. Hari ini kita nggak cuma sekedar ngejar studinya deh, ngejar knowledge-nya, walaupun itu penting juga ya guys, jangan sampai ntar gara-gara gue ngomong gini terus lu pada bolos semua, terus bolosnya bareng-bareng lagi. Tapi nggak, anyway, semuanya itu dimulai dengan bagian kita tuh mau belajar memberikan kontribusi kepada teman-teman kita. Nggak usah banyak-banyak, 1-2 saja gitu. Tapi 1-2 ini memberikan banyak hal yang memberikan dampak. Dan percaya atau enggak ya, hari ini gue hadir, itu ada sebuah akumulasi kehidupan perjalanan yang memang ada banyak orang di sana yang memberikan kontribusinya kepada hidup gue. Dan itu amazing banget sih. Sehingga hari ini gue bisa cerita kan melalui channel ini gitu loh. Gue bisa cerita sama lo bahwa persahabatan tuh penting banget. Jadi jangan cuma nganggep, udah deh, nggak penting, dan kita tuh cuma kayak basa-basi doang. Apalagi teman-teman yang hari ini gabung di CG misalnya ya, komunitas care group. Kita ngomong tentang kekristenan guys. Kadang-kadang kita nggak ada bondingnya. Kenapa? Karena kita masuk care group cuma sekedar program, diajak orang, terus kita sungkan kalau nggak datang. Dan kayak menurut gue sih kayak wasting our mind, our time aja sih. Kita nggak ngapa-ngapain gitu loh, cuma join terus ngobrol, tapi kita nggak punya sesuatu yang membuat kita tuh bonding. Nah poin yang kedua adalah bukan cuma sekedar sekolah tuh dapat persahabatan, tapi yang gue belajar dari kejadian itu adalah sebuah memori itu menyisakan sebuah kenangan, baik itu yang suka maupun yang duka, tetapi itu memberikan sebuah nilai di dalam kehidupan kita. I mean segini, lu tahu nggak sih, kehidupan kita tuh kayak tuts piano, tau nggak sih? Ada tuts yang hitam, ada yang tuts yang putih. Kita tuh nggak selalu bisa berharap bahwa melodi yang dinaikkan tuh bisa indah kalau cuma tuts yang putih yang dipencet guys. Tapi kadang-kadang harus ada yang hitamnya. Nah, katakanlah yang putihnya adalah sukacita, yang hitamnya adalah duka cita. Kalau dipencet barengan, itu menjadi harmoni yang sangat indah. Bagi gue gini, sebuah perjalanan persahabatan dengan seseorang, itu selalu akan ada luka, selalu akan ada sukacita. Selalu ada hal yang membuat kita bisa sedih, kita mungkin kecewa dengan orang lain, tapi ada juga hal yang membuat kita sukacita. Dan semuanya itu kalau dipencet sama-sama barengan, itu menjadikan sebuah harmoni yang indah. Dan anyway, apapun yang lu sedang alamin hari ini guys, gue mau cerita bahwa lu nggak mungkin bisa membantu mereka yang terluka kalau lu nggak pernah terluka sebelumnya. I mean, lu punya experience dulu dong dengan orang-orang lain yang lu pernah hadapin gitu loh. Dengan semua ketegaran hatinya mungkin, dengan
otak yang kosong kayak gue dulu, yang cuma ngomong doang, nggak ada action dan lain sebagainya gitu loh. Lu bisa belajar, jadi lu nggak bisa maksa orang lain untuk menjadi seperti yang lu mau. Tapi kalaupun mereka ada kelemahan, sesuatu yang membuat lu nggak suka, itu harus lu lihat sebagai sesuatu yang positif, yang memberikan sebuah dampak ke dalam hidup lu, sehingga hidup lu tuh bisa menjadi apa ya, bisa punya nutrisi yang lebih kuat, tau nggak sih, melalui pengalaman dengan orang-orang lain. Dan believe it or not, apapun yang kamu sedang jalani nanti kelak ya, lu sekolah, udah gitu lu lulus, udah gitu lu kerja gitu ya di perusahaan, lu bakal ketemu dengan model banyak orang. Dan lu kalau nggak belajar dari sekarang guys, waktu lu sekolah, waktu lu kuliah, lu dapetin banyak energi dari orang lain yang membentuk lu menjadi orang yang bisa melihat orang tuh dengan kacamata yang lebih luas. Lu nggak akan bisa kemana-mana, lu pasti masuk kerja, lu bosen, lu lihat orang lain, lu lihat bos lu begitu, lu lihat temen lu kayak gitu, terus lu cabut, lu cari lagi tempat yang lain, lu berharap punya sebuah environment yang oke. Dan nggak mungkin gitu loh. Lu harus belajar bisa menyesuaikan diri, tau nggak sih, di tengah-tengah sebuah komunitas, dan belajar ngelihat orang lain sebagaimana ya dia pengen dilihat gitu loh. Ya kita kan nggak bisa maksa orang lain berubah, tapi kita bisa maksa diri kita berubah melihat orang lain kan, kuncinya begitu. Nah hari ini gue dapetin dua hal ini yang gue mau bagiin sama lo. Mungkin ini sebuah percakapan yang receh dan remeh-temeh ya, tapi kalau teman-teman ada sebuah pengalaman atau sebuah komen, bisa leave di sini, nanti kita bisa saling memberikan banyak inspirasi. Dan gue sih berharap banget sih melalui vlog ini kita bisa lebih menghargai orang lain ya, sebagaimana juga Tuhan menghargai orang tersebut. Dan gue yakin semua pengalaman baik suka maupun duka seperti tuts piano yang memberikan sebuah harmoni yang indah melalui kehidupan kita, sehingga ada banyak orang juga bisa melihat kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam perjalanan hati kita hari ini. Oke, jangan lupa teman-teman untuk pencet tombol like dan share video ini sebanyak mungkin, lalu kemudian pencet tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan kita bisa bersama-sama mendukung pelayanan melalui YouTube channel ini. Saya Joy Manik, pamit.